Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, King Hao menoleh ke Xiaoyan dan berkata, "Apakah sekarang kamu bisa lebih tenang?" tanya King Hao. Xiaoyan mengangguk. Jelas pasukan yang dikerahkan oleh King Hao melebihi harapannya. Kalau begitu, sekarang aku akan mendampinginya untuk menyerap inti sihir, ucap King Hao tersenyum. King Hao datang ke depan tumpukan inti sihir. Dalam sekejap mata, King Hao benar-benar menangguhkan inti sihir ini dalam sebuah matriks, dan semua energi dikumpulkan di dalamnya. Sekarang Anda hanya duduk di tengah arai dan akan bisa menyerap sekaligus. Saudaraku, saya berharap Anda berhasil, ucap King Hao menepuk bahu Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk dan berjalan perlahan ke tengah matriks yang dibentuk oleh inti sihir. Tubuhnya segera diterangi oleh inti sihir ini yang seterang batu permata besar. Xiaoyan duduk memejamkan matanya perlahan dan menenangkan pikirannya. Di sekitar tubuh Xiaoyan segera ditutupi dengan kabut darah samar. Mengelilingi inti sihir dan sejumlah besar energi agung tiba-tiba mengalir ke Xiaoyan. Meskipun sumber gas kekaisaran yang terkandung dalam inti sihir tidak mengandung kotoran, Xiaoyan masih dengan hati-hati memendamnya dengan roh api kekacauan sebelum menghirup energi yang ditransformasikan ke dalam tubuhnya. Pada saat ini semangat juang Xiaoyan dalam jaringan meridian mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semangat juang yang awalnya gas berubah menjadi aliran cairan yang mengalir di jaring meridian Xiaoyan. Di sisi lain, energi yang ditransformasikan dari sumber gas kaisar terus-menerus dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan seperti air pasang. Dan itu tidak ada habisnya. Dan nafas Xiaoyan diperkuat oleh kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan dalam formasi itu benar-benar diselimuti oleh energi yang melimpah. Melihat penyerapan Xiaoyan, King Hao di samping menunjukkan senyum meyakinkan. Pada saat yang sama sedikit kejutan muncul. Melihat kecepatan penyerapan Xiaoyan, tampaknya garis keturunan Xiaoyan tidak sederhana. Tubuh Xiaoyan beredar seperti ini dan nafasnya naik dengan cepat. Tetapi energi yang dibutuhkan untuk mencapai Kaisar Bintang 3 sangat besar. Menurut perkiraan King Hao, Xiaoyan harus mempertahankan setidaknya setengah bulan atau lebih. Scene berganti ke Dizhou keluarga Xiao. Di langit perlahan-lahan memancarkan celah dan terlihat puluhan sosok muncul. Lusinan orang yang muncul dari celah ruang adalah kerumunan yang dikirim oleh King Hao. "Kamu adalah tetua suku Xiao?" tanya para tetua iblis darah maju dan bertanya. Xiao Wutian baru saja akan berbicara ketika serangan dari udara menyerang dari belakang Xiao Wutian. Suara teredam terdengar sebelum sosok Xiao Wutian menyemburkan darah dan tubuhnya terbang keluar. Hanya setelah itu beberapa orang berjubah hitam muncul di depan iblis darah. Dan mereka melepas topi di kepala mereka satu demi satu, menunjukkan rambut biru dan mata biru, dan udara yang tebal menyebar. "Suku setan darah. Sepertinya berita telah menyebar," ucap pria parubaya yang membuka topi itu. "Iblis jiwa, bukankah menurutmu terlalu berlebihan untuk melakukan ini? Kamu berencana untuk menangkap Xiaoyan? Hahaha, Xiaoyan sekarang menjadi tamu iblis darahku. Hal-hal yang kamu cari sudah ada di tangan kita," ucap para tetua dari keluarga iblis darah tertawa keras. "Apakah maksudmu Blood Demon Order sudah di tangan suku iblis darah?" ucap kelima suku iblis jiwa. Penatua kedua tersenyum dan tidak berbicara. Dia memandang pria parubaya berjubah hitam dengan sangat tenang. "Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, maka keluarkan Blood Demon Order dan biarkan aku melihatnya. Tidak bisakah kau mengeluarkannya? Hanya ingin membodohiku," ucap pria berjubah hitam itu sulit untuk mempercayainya. Pada saat ini anggota klan Pantom atau yang disebut suku iblis darah sudah berkumpul ke tempat klan Xiao. Penatua kedua yang memimpin kelompok itu berkata, "Tentu saja aku tidak bisa mengeluarkannya. Benda itu sudah ada di tangan Kaisar Iblis. Misi kami ke sini untuk mengumumkan kepada kalian
Tidak ada yang diizinkan menyentuh orang-orang dari keluarga Xiao. Perintah ini dikeluarkan oleh kepala klan Kaisar Iblis King Hao. Jika ada dari kalian yang melanggar perintah ini, kalian akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Seketika sosok 5 orang berjubah hitam itu yang semula ganas langsung berhenti berurusan dengan klan Xiao. Ada ekspresi takut di wajah mereka setelah mengetahui perintah yang dilepaskan oleh ketua klan Pantom. Walau mereka berlima juga merupakan anggota klan Pantom yang terpecah dan merupakan cabang dari sekte Yimo, jelas mereka mengerti situasi apa yang akan terjadi setelah klan Pantom mendapatkan Blood Demon Order. Scene berganti. Di ruang yang tenang ini sosok Xiaoyan masih dalam penyerapan inti sihir. Energi yang kuat terus-menerus melayang di atas Xiaoyan sebelum memasuki tubuhnya. Tidak jauh dari formasi, King Hao diam-diam memperhatikan Xiaoyan yang dibungkus energi inti sihir bintang 5. Hatinya dipenuhi keterkejutan melihat tingkat penyerapan Xiaoyan. King Mu'er juga terpana melihat kecepatan Xiaoyan dalam menyerap inti sihir tingkat tinggi. Energi di seluruh ruang berangsur-angsur lebih kaya karena penyerapan Xiaoyan. Dengan meningkatnya aura Xiaoyan, roh api kekacauan di tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Garis-garis dalam kulit secara bertahap muncul. Kekuatan yang kuat menembus dari garis-garis ini. Waktu berlalu. Terlihat penatua dari klan Pantom telah kembali dan melaporkan kepada King Hao. Dia berkata, "Ketua suku, penatua kedua memerintahkan saya untuk kembali dan melaporkan bahwa situasi klan Xiao telah dikendalikan. Semua orang yang ditahan telah dibebaskan. Selain itu, mereka yang terluka telah diberikan pengobatan yang terbaik," ucap penatua itu. King Hao menganggukkan kepalanya. Dia melambaikan tangan dan segera pria berambut merah berbalik pergi. Setelah itu King Hao kembali memusatkan perhatiannya terhadap Xiaoyan. Pada saat ini masih ada 3 inti sihir bintang 5 dan bintang 6 yang masih tersisa. King Hao menyipitkan matanya. Dia sangat ingin tahu tentang Xiaoyan di hatinya. Meskipun King Hao telah berendam di kolam darah dan memiliki kekuatan magis Kaisar Iblis, peringkat darahnya tidak jauh lebih tinggi daripada Xiaoyan. Memikirkan hal itu, King Hao diam-diam menggelengkan kepalanya. "Saudaraku, apakah kamu menemukan bahwa garis darah Xiaoyan lebih kuat dari garis darah kita?" tanya Mu'er. "Aku menyadari hal itu," ucap King Hao tersenyum pahit. Menurut kecepatan dan efisiensi penyerapan Xiaoyan, itu bisa mencapai Kaisar Bintang 3 dalam beberapa hari. Sekarang 10 inti sihir bintang 5 benar-benar diserap. Yang terakhir inti sihir bintang 6 dengan volume terbesar mulai diserap oleh Xiaoyan. Waktu berlalu. Mata Xiaoyan yang semula tertutup perlahan-lahan terbuka. Tidak lama setelah itu di langit kota Yuanzhou awan tebal berkumpul dan suara petir terdengar. Selanjutnya Xiaoyan berdiri dan melangkah di udara kosong diikuti oleh King Hao dan King Mu'er menatap langit. Xiaoyan sedikit menyipit menatap petir di langit dan bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Segera petir 4 warna itu tiba-tiba jatuh ke arah Xiaoyan tanpa peringatan apapun. King Hao jelas bukan individu sederhana. Segera dia tersenyum saat mengambil peran untuk mengatasi petir 4 warna ini. Tangan King Hao bergetar sebelum membentuk perisai berwarna darah menutupi area di sekitar mereka. Bahkan pertahanan yang dia ciptakan tidak terkoyak sedikit pun oleh sambaran petir yang tampak mengerikan itu. Kekuatan yang dia tampilkan memang memenuhi reputasinya sebagai ketua klan Pantom. "Hahaha, saudara Xiaoyan, selamat. Sekarang Anda telah dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 3. Sejujurnya saya mengagumi bakat Anda. Tanpa dukungan dari kuatnya garis keturunan seseorang, mustahil untuk bisa menyerap semua inti monster ini dengan sangat stabil," ucap King Hao. Saudara King Hao tahu cara bercanda. Jika bukan karena bantuan dari Anda, bagaimana saya bisa mencapai Kaisar Bintang 3? Ucap Xiaoyan tersenyum saat menangkupkan tangannya. "Mari kita pergi ke klan Xiao Anda," ucap King Hao menciptakan celah ruang. Xiaoyan mengangguk dan menarik tangan Xiaoqi memasuki celah ruang.
Pada saat ini Xiaoli dan Xiaolong serta banyak orang dari kelompok klan Xiao sudah diamankan oleh pasukan suku iblis darah. Sesaat kemudian tawa lembut tiba-tiba terdengar di atas kediaman klan Xiao. Terlihat 4 sosok yang muncul dari celah ruang. Mereka adalah King Hao, Xiaoyan, Xiaoqi, dan King Mu'er. Seluruh pasukan iblis darah langsung memberi hormat serempak ketika melihat munculnya King Hao. Di sisi lain, pria berjubah hitam melihat kedatangan King Hao, segera dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Karena ketua klan di sini, bawahan ini tidak akan berani bertahan di tempat ini. Saya akan pergi membawa seluruh pasukan saya kembali." Ucap pria berjubah hitam menundukkan kepalanya. Tiba-tiba suara Xiaoyan terdengar tidak lama setelah pria itu akan pergi membawa pasukannya. Semua orang bisa pergi kecuali Xiaoyang dan Yiying. Ucap Xiaoyan tersenyum jahat. Xiaoyang dan Yiying yang berdiri di antara sekte Yimo tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Samar-samar ada ketakutan di mata mereka. Di sisi lain, pria berjubah hitam itu menatap Xiaoyan dengan sedikit enggan. Akan tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk bisa menghadapi King Hao jika dia gegabah. King Hao mengangkat tangan dan energi tak terlihat menarik Xiaoyang dan Yiying keluar. Itu dilemparkan seperti anjing ke tempat tidak jauh dari Xiaoyan. Apa kalian ingat ketika aku pertama kali datang ke benua ini? Bahkan kamu repot-repot membawa seseorang hanya untuk menyergapku. Sekarang kamu dapat memberi tahuku. Dari mana kamu mendapatkan berita kedatanganku ke benua ini? Tanya Xiaoyan menatap Yiying dan Xiaoyang. Tubuh Yiying dan Xiaoyang bergetar. Matanya berkedut dan dia menolak mengatakan apa-apa. Melihat ini Xiaoyan menengus dingin. Kekuatan Kaisar Bintang 3 dilepaskan. Dan tekanan yang mengerikan menimpa tubuh Yiying dan Xiaoyang. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini membunuh mereka berdua tidak akan sulit. Sekarang adalah kesempatan terakhir untuk kalian berdua menjawab pertanyaanku. Apa tujuanmu mencoba menangkapku pada saat itu? Bagaimana kamu tahu bahwa ada api langit pada tubuhku? Ucap Xiaoyan. Yiying tiba-tiba panik dan berbalik untuk melihat pria berjubah hitam. Akan tetapi pria berjubah hitam justru mengangkat tangannya dan menekan tubuh Yiying tanpa bergerak. Dalam hitungan detik tubuh Yiying langsung berubah menjadi kabut darah. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga Yiying tidak dapat bereaksi. Di sisi lain, Xiaoyan juga tertegun oleh tindakan dari pria berjubah hitam itu. Segera dia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyang. Xiaoyang yang berada di samping Yiying menjadi sangat ketakutan oleh peristiwa ini. Dia gemetar saat menatap pria berjubah hitam yang begitu kejam ditambah dengan ancaman Xiaoyan. "Xiaoyang, apakah kamu tidak berniat mengatakan sesuatu? Mungkin kamu akan menyesalinya," ucap Xiaoyan berkata dengan suara dingin. Setelah itu sosoknya menghilang tanpa menunggu jawaban apa-apa lagi. Menyaksikan ini, Xiaoyang tiba-tiba menoleh ke Xiao Wutian untuk berharap menolongnya. Xiao Wutian matanya merah dan dengan tegas berkata, "Mengkhianati keluarganya sendiri, bahkan rela menjadi mata-mata pihak musuh. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, bahkan aku tidak bisa," ucap Xiao Wutian. Sosok Xiaoyan muncul di depan Xiaoyang dan menghantam dadanya dengan sangat keras. Kekuatan mengerikan yang disertai roh api kekacauan menembus dada Xiaoyang. Tubuhnya runtuh menjadi kabut darah oleh panas yang mengerikan. Pada saat ini Xiaoli melangkah ke arah King Hao menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Saya Xiaoli mengucapkan terima kasih kepada senior telah menyelamatkan klan Xiao saya," ucap Xiaoli. King Hao tiba-tiba bergegas maju untuk mendukung tubuh Xiaoli berdiri. Dia berkata, "Penatua terlalu sopan. Saya tidak pantas mendapatkan hormat ini. Bantuan kecil ini tidak sebanding dengan apa yang Xiaoyan berikan kepada kami para klan Pantom," ucap King Hao. Mendengar ini Xiaoli segera menatap Xiaoyan dengan ekspresi yang aneh. Di matanya anak kecil itu selalu membuat kejutan yang tak ada habisnya. Sekarang masalah klan Xiao telah hilang dan aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Manusia dan iblis saling bertentangan.
Jika mereka tinggal di dalam klan Xiao untuk waktu yang lama, hal ini akan tidak baik bagi klan Xiao. Ucap King Hao tersenyum saat berkata. Setelah itu dia menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata lagi, "Saudara Xiaoyan, sebelum saya kembali, tolong ingat kata-kata saya. Kapanpun Anda membutuhkan sesuatu, kamu bisa pergi untuk menemuiku. Aku akan selalu menyambutmu sebagai saudara laki-laki," ucap King Hao. "Kalau begitu, aku akan berterima kasih dulu kepada saudara King Hao," ucap Xiaoyan tersenyum. Setelah itu King Hao tidak mengatakan apa-apa lagi sebelum berbalik dan membawa semua pasukannya kembali. Terlihat seluruh pasukan dari klan Pantau memasuki celah ruang dan menghilang dari tempat ini. Krisis klan Xiao akhirnya terangkat. Xiaoyan berbalik menatap Xiaoli dan Xiaolong. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Jika bukan karena dua leluhurnya ini yang memberikan Xiaoyan jalan untuk melarikan diri, mungkin sekarang dia berada dalam masalah besar. Xiaoyan tiba-tiba berlutut ke arah Xiaoli dan Xiaolong. Melihat ini, Xiaoli segera membantu Xiaoyan untuk berdiri. Di sisi lain, perasaan bersalah muncul dari dalam hati Xiao Wutian. Dia telah dibutakan oleh keegoisannya. "Xiaoyan, tolong maafkan aku terlalu memikirkan diriku sendiri. Aku hampir menghancurkan seluruh klan karena keegoisanku," ucap Xiao Wutian. "Penatua Xiao Wutian, ini bukan sepenuhnya salah Anda. Kita hanya ditipu oleh Xiaoyong," ucap Xiaoyan. Mendengar ini, Xiao Wutian merasakan lebih baik. Dia sangat menghargai Xiaoyan saat ini setelah banyak peristiwa. Walau Xiaoyan jauh jika dibandingkan dengan senioritasnya dengan dia, tetapi Xiaoyan tidak memiliki pemikiran yang sempit. Hal ini membuatnya sangat senang. "Baiklah, akhirnya semua sudah berakhir," ucap Xiaoli menghela nafas lega. Kali ini krisis klan Xiao sudah benar-benar hilang. Pada saat ini Xiaoqi sudah menunjukkan bahwa ia telah menerima dan setuju menjadi istri Xiaoyan. "Xiaoqi, apakah Xiaoyan buruk untukmu?" ucap Xiaolong tersenyum menggoda. "Tidak, dia baik padaku," ucap Xiaoqi tersenyum malu. "Jadi kenapa kamu masih perawan?" ucap Xiaolong tidak bisa menahan tawa. Wajah Xiaoqi langsung malu dan merah. Dia berbalik ke arah Xiaoli menarik lengannya. Xiaoyan juga memiliki ekspresi canggung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Xiaoli, sepertinya kita harus melakukan pernikahan mereka sesegera mungkin," ucap Xiaolong. "Semuanya, Anda semua tidak tahu bahwa sebelum keluarga kita diserang, saya dan penatua ketiga membuat keputusan. Hari ini saya akan mengumumkan bahwa saya akan menikahkan Xiaoqi dan Xiaoyan," ucap Xiaoli yang sangat bersemangat. Rasa malu di wajah Xiaoqi lebih dalam, dan Xiaoyan tidak menolak keputusan Xiaoli. Lagi pula Xiaoli adalah leluhurnya. Dia sudah membahayakan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya. Selain itu, Xiaoqi adalah wanita yang sangat baik. Xiaoyan tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Ketika Xiaoyan memikirkan Sun Er dan Cailin yang berada di daratan Douqi, dia selalu tidak memiliki cara bagaimana akan menceritakan kepada mereka. Xiaoli tertawa memandang Xiaoyan. Tiba-tiba dia terkejut saat merasakan aura di dalam tubuh Xiaoyan. Ketika Xiaolong melihat ekspresi terkejut Xiaoli, dia juga memandang Xiaoyan dengan hati-hati sebelum akhirnya Xiaoli mengerti bahwa aura Xiaoyan benar-benar tidak bisa mereka lihat. "Xiaoyan, kekuatanmu," ucap Xiaoli dan Xiaolong tidak percaya dan buru-buru bertanya. "Aku beruntung dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 3. Ketika Xiaolong melihat ekspresi terkejut Xiaoli, dia juga memandang Xiaoyan dengan hati-hati sebelum akhirnya Xiaoli mengerti bahwa aura Xiaoyan benar-benar tidak bisa mereka lihat. "Xiaoyan, kekuatanmu," ucap Xiaoli dan Xiaolong tidak percaya dan buru-buru bertanya. "Aku beruntung dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 3, ucap Xiaoyan. Begitu Xiaoyan mengatakan ini, seluruh orang Xiao tenggelam dalam keheningan. Xiaolong yang pertama pulih dan berjalan lebih dahulu. Dia menekan kedua tangannya ke bahu Xiaoyan dengan tangan yang berat. Amarahnya dilepaskan secara instan.
Dan dia merasakan suasana yang tidak dapat dijelaskan melihat Xiaoyan. Anak kecil, kamu benar-benar mempermalukan kami orang-orang tua. Bakat pelatihanmu sungguh membuat orang sulit bernafas, ucap Xiaolong. Seluruh orang Xio segera merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini benar-benar Kaisar Bintang 3? Tidak heran kalau penatua kedua ingin melindunginya. Kami keluarga Xio akan menjadi sangat kuat, ucap penatua klan Xio dengan kegembiraan penuh melihat bakat yang dicapai Xiaoyan. Menurut tingkat pertumbuhan seperti itu, tidak akan lama lagi orang-orang Xio akan muncul orang kuat yang melampaui semua leluhur mereka. Orang-orang Xio benar-benar dapat mendominasi di wilayah Dizhou yang kuat ini, dan bahkan keluar dari Dizhou untuk pergi ke tempat-tempat yang lebih kuat. Sesaat kemudian Xiaoli mematahkan keterkejutan semua orang. Dia berkata, Xiaoyan telah resmi menjadi anggota klan Xio sejak hari ini. Dan ritual memasuki kebangsaan telah dihapuskan. Masihkah para penatua memiliki pendapat? Ucap Xiaoli mengumumkan dengan suara keras dan menatap para tetua. Semua penatua saling memandang dan mengangguk tanpa ada yang berani keberatan sedikitpun. Kekuatan Xiaoyan saat ini bahkan telah melampaui beberapa penatua. Dan penampilan Xiaoyan di daratan kaisar juga telah diakui di hati para tetua ini. Jika mereka masih bertele-tele hanya karena ritual kebangsaan, mereka sama saja seperti menyia-nyiakan orang dengan pencapaian yang tak terbatas. Pada saat ini Xiao Wutian berdiri dan berkata kepada Xiaoli dan para tetua lainnya, sekarang Xiaoya telah memasuki klan. Sesuai dengan aturan orang-orang Xio kami, bagi anggota yang mampu berperang melawan Kaisar Bintang 3 akan menjadi penatua baru dari orang-orang Xio, ucap Xiao Wutian. Dan ini adalah penatua termuda dalam sejarah orang-orang Xioku. Hahaha, semuanya beri sapaan terhadap penatua baru kita, ucap Xiaoli. Setelah Xiaoli mengatakan, para penatua dan murid orang-orang Xio segera menyapa Xiaoyan dengan sangat bangga. Sesaat kemudian Xiaoli menepuk pundak Xiaoyan. Dia berkata, Xiaoyan, kamu akan menjadi penatua saya di keluarga Xio, ucap Xiaoli. Xiaoyan akan mengambil tanggung jawab para tetua. Kondisi Anda belum pulih. Aku akan membantu Anda kembali dan beristirahat, ucap Xiaoyan. Xiaoli tersenyum dan menganggukkan kepalanya, memutar kepalanya dan berkata kepada orang banyak, ayo pergi dari sini, ucap Xiaoli. Setelah semua orang memberi hormat kepada Xiaoyan, mereka secara bertahap bubar. Setelah Xiaoyan menenangkan Xiaoli, dia kembali ke kamarnya menghela nafas panjang duduk di tempat tidur. Pagoda emas berkedip keluar di tengah ruangan memancarkan sinar cahaya emas yang sangat terang. Tubuh Xiaoyan berubah menjadi sinar cahaya dan menembus ke pagoda emas yang menggantung di udara. Begitu Xiaoyan masuk, seluruh menara meraung samar dan sosok Zanlao segera muncul di sisi Xiaoyan. Sepertinya panen ini tidak kecil, ucap Zanlao berkata kepada Xiaoyan sambil tersenyum. Pada saat ini perjalanan Xiaoyan tidak hanya memperoleh roh iblis peringkat kelima, tetapi juga dapat metode rahasia untuk melatih jiwa yang diberikan Kaisar Iblis Darah. Dan pada saat yang sama dia sudah dipromosikan ke Kaisar Bintang 3. Setelah kembali ke keluarga Xio, mereka juga secara acak tidak sengaja mendapatkan api langit. Meskipun hanya api langit ke-23, itu juga merupakan 3 keajaiban. Kamu tidak bisa menyerap roh hantu ini untuk sementara waktu. Energinya terlalu besar dan tubuhmu masih belum bisa menahan roh hantu tingkat 5, ucap Zanlao. Xiaoyan mengangguk. Dia juga memahami bahwa tubuhnya sangat rapuh di hadapan pembatasan kekuasaan yang kuat di benua ini. Dan dia hanya bisa menghela nafas memasukkan hantu ke dalam tubuhnya sendiri. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah merendam tubuh fisik untuk meningkatkan kekuatan tubuhmu dan bersiap untuk menyerap darah iblis. Kamu harus tahu bahwa darah iblis berbeda dari peleburan esensi darah, ucap Zanlao. Ketika Xiaoyan sedang melelehkan esensi darah sebelumnya, dia mengetahui bahwa hanya iblis yang dapat menyerap seger roh.
Dan dia tahu bahwa dia akan memiliki darah iblis cepat atau lambat. Dia pikir itu akan sama dengan melelehkan esensi darah. Dan kemudian pergi ke kolam darah dengan beberapa metode rahasia untuk menerima rasa sakit dan penderitaan. Tetapi setelah mendengar kata-kata Zanlao, hal ini sangat berbeda dengan melelehkan esensi darah. Dan sepertinya terdapat persyaratan khusus lainnya. Apa yang penting? Tanya Xiaoyan dengan gugup. Dengan darah klan iblis, Xiaoyan mencicipi kekuatannya. Dan dia secara alami menantikan darah klan iblis. Untuk menyerap darah suku iblis, diperlukan dua kondisi yang diperlukan. Syarat pertama adalah aku akan menyiapkannya untukmu. Dan kamu harus sangat meningkatkan kekuatan fisikmu. Tanpa kekuatan fisik yang memadai, itu tidak akan bisa diserap. Ucap Zanlao. Seberapa kuat kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk menyerap darah iblis? Tanya Xiaoyan. Itu pasti memiliki kekuatan fisik seorang petarung bintang 5 biasa. Ucap Zanlao. Apakah ada cara untuk mengeraskan tubuh dengan cepat? Tanya Xiaoyan. Sekarang yang saya tahu adalah Anda bisa lebih banyak berlatih tubuh semerawut Anda. Tetapi Anda tidak bisa mempercepat terlalu banyak. Saya khawatir saya harus menunggu Anda mencapai 5 bintang. Ucap Zanlao menghela nafas. Xiaoyan dengan enggan mengikuti Zanlao menuju pusat lapisan pemurnian. Dia melihat sosok Longyan yang duduk meditasi. Tampaknya dia sangat trauma di kuburan iblis. Jika tidak mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk pulih sepenuhnya. Xiaoyan tidak mengganggu Longyan. Perlahan berjalan ke samping dan duduk. Setelah waktu yang lama, mata Xiaoyan perlahan-lahan terbuka. Tubuh Xiaoyan mengeluarkan energi putih tebal. Bagi Xiaoyan yang memiliki roh api kekacauan tidak ada rasa takut terhadap api langit peledak bumi. Segera esensi api langit langsung dilahap oleh Xiaoyan. Begitu api langit ke mulut Xiaoyan, energi berapi-api segera menembus ke dalam tubuh Xiaoyan. Energi ini memenuhi atmosfer bumi dan memberi orang perasaan yang nyaman. Jelas api langit yang menghancurkan dapat memperkuat pertahanan. Meskipun api langit pemecah tanah adalah jenis api defensif dan peringkatnya tidak tinggi, itu tidak berarti bahwa itu tidak memiliki atribut kekerasan. Efek pertahanannya bahkan lebih tinggi dari beberapa api langit peringkat tinggi. Api langit yang menghancurkan memasuki tubuh Xiaoyan dan mengalir di sepanjang jalur meridian. Energi kekerasan menusuk bagian dalam tubuh Xiaoyan. Segera energi kekerasan api langit yang menghancurkan dililit oleh roh api kekacauan. Tiba-tiba api merah coklat samar terbang dari permukaan tubuh Xiaoyan. Saat sekelompok api keluar, ruang di sekitar api tampaknya menunjukkan sedikit terdistorsi. Api merah coklat melonjak seketika dan membakar jalur Qi di sekitar. Zanlao menyadari semua ini. Segera kekuatan yang tak terlihat membungkus tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama dia mengisolasi atmosfer kekerasan di sekitar tubuh Xiaoyan. Meskipun api langit ini peringkat 23, itu jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan Xiaoyan. Jika tidak ada tubuh suci yang kacau di dalam tubuh Xiaoyan dan kekuatan Zanlao yang melindunginya, mungkin Xiaoyan akan terluka. Xiaoyan memusatkan pikirannya dan mulai mengoperasikan roh api kekacauan. Xiaoyan menjalankan roh api kekacauan untuk memurnikan energi kekerasan dari api peledak. Setelah energi kekerasan itu dihapus, itu menunjukkan tanda-tanda lunak. Selanjutnya adalah penggabungan roh api kekacauan dan api langit. Dengan masuknya semangat juang pada roh api kekacauan, paksaan yang kuat menghantam api langit. Tubuh Xiaoyan mengalami perubahan yang mencengangkan. Sangat jarang orang yang melahap dua jenis api langit di benua ini. Itu karena api langit di benua ini sangat langka dan sulit bagi orang biasa untuk mendapatkannya. Apalagi melahap dua jenis api langit bukan hal yang mudah. Terlebih lagi jika penyatuan gagal, tubuhnya akan meledak tanpa sisa. Itulah sebabnya sangat jarang orang melakukannya. Xiaoyan membuka mata dan merasakan tubuhnya jauh lebih kuat, tetapi Xiaoyan tidak merasakan terobosan. Itu membuat Xiaoyan bingung. Anak kecil, itu tidak cukup untuk mendukung terobosan Anda.
Hanya Kaisar Bintang 1 dan 2 yang tidak membutuhkan energi Kaisar terlalu besar. Dengan Kaisar Bintang 3 Anda, setiap penerobosan akan membutuhkan energi yang sangat besar dan akumulasi waktu yang panjang, ucap Zanlao. Xiaoyan mengerti setelah mendapatkan jawaban dari Zanlao. Bahkan setelah menelan api langit belum menyentuh sisi bintang 3 menengah. Dapat dibayangkan betapa besarnya energi yang dibutuhkan untuk kemajuan di masa depan. Sosok Xiaoyan berdiri dengan gelombang telapak tangan. Pagoda emas yang menggantung di udara berubah menjadi cahaya keemasan dan masuk di cincin spasial. Xiaoyan membuka pintu kamar dan sinar matahari hangat masuk. Meskipun klan Xiao telah mengalami krisis, kini telah dipulihkan kembali dalam waktu singkat dan masih terlihat begitu indah dan megah. Xiaoyan melihat sekelilingnya. Bangunan yang dihancurkan selama pertempuran benar-benar diperbaiki. Dan semua jejak pertempuran telah dibersihkan sepanjang jalan. Setelah beberapa saat Xiaoyan datang ke pintu aula klan Xiao. Terlihat Xiaoli yang duduk di dalam saat berbicara dan tertawa dengan para penatua. Melihat Xiaoyan masuk, Xiaoli tersenyum dan berkata, "Xiaoyan, kamu akhirnya keluar. Kemari dan duduk," ucap Xiaoli. Setelah itu Xiaoyan dengan sopan menyapa para penatua satu persatu sebelum dia menemukan posisinya dan duduk. "Aku tidak mengganggumu berlatih selama lebih dari setengah bulan ini. Selain itu sekarang kamarmu telah berubah," ucap Xiaoli. "Mengubah kamar?" ucap Xiaoyan. "Sekarang kamu adalah seorang penatua. Tentu saja kamu harus tinggal di kamar penatua," ucap Xiaoli. Tiba-tiba tawa hangat datang dari pintu masuk aula. Itu adalah Xiaolong bersama 2 penatua lainnya. "Hahaha, Xiaoyan, kamu sudah berada di sini," ucap Xiaolong. Xiaoyan cepat bangkit dan memberi hormat kepada Xiaolong. Meskipun Xiaolong tidak secara resmi menerima Xiaoyan sebagai murid, seorang guru selama 1 hari dan seorang ayah seumur hidup. Xiaolong menekan tangannya ke Xiaoyan dan duduk di kursi di sebelah Xiaoli. "Leluhur, apakah ada yang salah? Mengapa para penatua datang ke aula keluarga hari ini?" ucap Xiaoyan menyaksikan semua penatua berkumpul di aula keluarga. Hari ini adalah gereja Presbiterian. Tentu saja para penatua akan datang. "Oh, ngomong-ngomong kamu belum tahu. Izinkan saya memperkenalkan Anda," ucap Xiaoli baru ingat bahwa Xiaoyan baru saja menjadi penatua dan mungkin tidak mengenal gereja Presbiterian. Selanjutnya Xiaoli secara singkat memperkenalkan gereja Presbiterian kepada Xiaoyan. Sebenarnya ini sangat sederhana. Dewan penatua yang diadakan secara teratur adalah setiap orang bertemu melaporkan urusan klan dan kemudian membuat perencanaan dan mengambil keputusan yang terpadu. Jika ada sesuatu yang penting yang perlu dipanggil ke para penatua, promotor akan memberitahu para penatua untuk bergegas ke aula keluarga berdiskusi melalui perangkat komunikasi informasi di rumah para tetua. Setelah Xiaolong memperkenalkan Xiaoyan, dia menyaksikan semua penatua datang dan mengumumkan pertemuan itu. Dia berkata, "Baiklah, karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai rapat. Kita bisa melaporkan apa yang terjadi baru-baru ini," ucap Xiaoli melirik para tetua. "Setelah krisis, semua yang ada di klan pada dasarnya telah pulih," ucap Xiao Wutian. "Hahaha, baik. Sekarang urusan keluarga sepenuhnya diselesaikan. Dan hal berikutnya adalah merayakan pernikahan Xiaoyan dan Xiaoqi," ucap Xiaoli tersenyum. "Apakah Anda memiliki persyaratan khusus untuk pernikahan Anda?" Ucap Xiao Wutian memiliki sikap yang ramah terhadap Xiaoyan setelah banyak peristiwa berlalu. Dia mengerti bahwa Xiaoyan bukan orang yang berpikiran sempit. Belum lagi Xiao Wutian adalah anggota keluarganya dan seorang penatua. Jadi Xiaoyan sama sekali tidak membencinya. Aku pikir ini dilakukan secara sederhana. Tidak perlu terlalu agung," ucap Xiaoyan dengan ekspresi aneh. "Bagaimana mungkin tidak dibesar-besarkan? Apakah kamu sadar bahwa kamu sekarang merupakan penatua di klan Xiao kita? Selain itu pernikahan ini terjadi karena aku menang taruhan dengan Xiaoli. Tentu saja aku tidak rela jika merayakan pernikahan ini dengan cara sederhana," ucap Xiaolong tertawa terbahak-bahak. "Ya,
Penatua ketiga benar. Ucap para penatua semuanya mendukung. Ngomong-ngomong Xiaoyan, bagaimana praktiknya kali ini? Apakah kamu sudah menggabungkan api penghancur? Tanya Xiaoli. Xiaoyan mengangguk. Telapak tangan terentang sedikit ke depan dan nyala api kuning gelap muncul di tangannya. Melihat api di tangan Xiaoyan, wajah Xiaoli agak bingung. Di tepi luar nyala gelap itu terus berubah dan atmosfer yang kuat telah memperkuat paksaan ruang. Ini adalah roh api kekacauan yang bergabung dengan api penghancur bumi, ucap Xiaoyan. Semua orang yang hadir di sini menatap Xiaoyan dengan terkejut. Seberapa banyak kejutan yang harus diberikan anak ini? Hanya dalam waktu setengah bulan itu telah menelan api peledak bumi. Xiaoli memahami bahwa Xiaoyan memiliki roh api kekacauan di tubuhnya. Ditambah dengan kekuatan kaisar petarung bintang 3-nya, itu normal untuk menelan api peringkat 23. Namun hal yang mengejutkan bahwa Xiaoyan hanya membutuhkan waktu setengah bulan. Bukankah kamu terluka? Tanya Xiaoli. Saya hanya menderita cedera kecil saat menelan. Saya baik-baik saja, ucap Xiaoyan. Mendengar bahwa Xiaoyan tidak apa-apa, Xiaoli menghela nafas lega dan berkata dengan bercanda. Anak kecil, beritahu kakekmu, rahasia apa yang kamu miliki dan bagaimana kekuatanmu meningkat begitu cepat? Tanya Xiaoli. Pertama adalah memecahkan rekor kultivasi pertama dalam sejarah Xiao. Dan kemudian penyempurnaan pil kaisar. Yang terakhir entah bagaimana memasuki reruntuhan kuno bahkan yang lain tidak bisa memasukinya. Setelah kembali, ia telah dipromosikan ke Kaisar Bintang 3. Semua pencapaian ini membuat Xiaoli sangat sulit untuk memahaminya. Mendengar Xiaoli menanyakan hal ini kepada Xiaoyan, semua penatua melebarkan telinga mereka satu persatu. Mereka juga penasaran bagaimana mungkin anak ini bisa begitu misterius. Xiaoyan menggaruk kepalanya dengan senyum datar dan benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Beberapa hal tidak bisa diungkapkan dengan begitu mudah. Jika tidak, itu bisa menyebabkan badai berdarah di daratan Daudi. Melihat Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa, Xiaoli hanya tersenyum tidak ingin memaksa Xiaoyan. Segera dia berkata, baiklah. Terkadang setiap orang juga memiliki rahasianya sendiri. Xiaoyan, kontribusimu kepada klan Xiao sangat besar. Karena Anda Kaisar Iblis juga memberikan King Er keterampilan pertempuran tingkat menengah kelas dunia. Bagaimana kakek bisa membalas Anda? Ucap Xiaoli. Apa? Keterampilan bertarung tingkat dunia? Ucap terkejut para penatua. Bagi mereka keterampilan bertarung tingkat dunia adalah mimpi yang jauh. Sesuatu yang mereka impikan. Keterampilan bertarung tingkat dunia bahkan tidak ada seorang pun di seluruh Dizhou yang memilikinya. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari orang-orang Xiao akan memiliki keterampilan bertarung kelas dunia. Keterampilan yang bisa mengguncang seluruh negara Dizhou. Semua orang memandang Xiaoyan dengan rasa terima kasih. Apakah perlu berterima kasih kepada keluarga sendiri? Ucap Xiaoyan menghibur Xiaoli. Dia sekarang tahu bahwa orang-orang Xiao lemah di benua kaisar ini. Dan mereka membutuhkan banyak sumber daya untuk dikembangkan dan bangkit. Di Dizhou, kita mungkin masih menjadi peran nomor 1. Tetapi di seluruh benua, kita benar-benar seperti semut. Xiaoyan, kemakmuran keluarga mungkin terpancang pada Anda. Ucap Xiaoli menantikan harapan terhadap Xiaoyan. Jangan ucapkan kata-kata sedih ini. Xiaoyan, beritahu kakekmu ini bantuan semacam apa yang telah kamu lakukan untuk membantu iblis-iblis itu. Dan Kaisar Iblis bahkan mengirimkan King Er hadiah yang begitu berharga. Ucap Xiaolong. Para tetua juga melihat ke belakang dari keterkejutan keterampilan pertempuran tingkat dunia. Dan menatap Xiaoyan dengan rasa ingin tahu lagi. Xiaoyan merasakan banyak mata yang ingin tahu. Dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Masalah ini dimulai datang dari pemakaman iblis. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengatakan sesuatu tentang pemakaman iblis dengan cara singkat. Tentu saja beberapa informasi seperti darah iblis roh hantu termasuk kuali dan resep yang dikirim oleh Kaisar Iblis secara alami tidak dia katakan.
Kemudian dia berbicara tentang perpaduan kekacauan dan membawa Xiaoqi untuk menemukan keluarga iblis darah memberikan Blood Demon Order. Hanya setelah itu ketua klan King Hao menerima perintah dan resmi menjadi kaisar iblis baru. Dengan cara itu King Hao memberikan keterampilan bertarung kelas dunia dan bahkan mengirim orang untuk menyelesaikan krisis orang-orang Xiao. Pada saat ini para tetua di sekitar akhirnya mengerti setelah mendengarkan semua peristiwa itu. Xiaoyan membawa mereka manfaat besar untuk membantu mereka naik ke tahta kaisar. Namun mereka hanya memberi Xiaoqi keterampilan bertarung dan Xiaoyan tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Bukankah penatua itu sedikit tidak murah hati? Ucap penatua klan Xiao tiba-tiba berkata. Xiaoyan tersenyum pahit dan dengan cepat berkata, Kaisar Iblis Tua membantu saya dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 2. Dan King Hao membantu saya dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 3. Bukankah itu cukup baik? Ucap Xiaoyan tersenyum. Metode rahasia apa yang dimiliki mereka untuk membantumu menerobos Bintang 3 dengan begitu cepat? Ceritakan tentang hal itu dengan cepat. Ucap Xiaolong jelas ingin tahu tentang metode promosi iblis. Ini aku tidak tahu. Aku tidak sadarkan diri saat itu. Aku hanya merasakan energi yang mengalir ke tubuhku. Dan yang lain tidak jelas. Mungkin sesuatu metode rahasia yang tidak diketahui. Ucap Xiaoyan. Mendengar ini Xiaolong hanya menganggukkan kepalanya tidak puas. Tiba-tiba ada derap langkah kaki di pintu masuk aula dan suara Xiaoqi terdengar. Kakek, Xiaoyan sudah pergi. Saya tidak menemukannya. Ucap Xiaoqi tidak tahu. Begitu dia memasuki aula, dia tiba-tiba melihat Xiaoyan yang berada di sini dan duduk di kursi terakhir. Seketika wajahnya langsung memerah karena malu. Semua orang kecuali Xiaoyan dan Xiaoli tertawa keras. Rasa malu di wajah Xiaoqi menjadi semakin dalam. Dan dia berlari ke Xiaoli dengan tergesa-gesa. Bersembunyi di Xiaoli seperti gadis kecil. Ternyata Xiaoqi tahu bahwa hari ini adalah gereja Presbyterian. Ia tahu bahwa Xiaoyan tidak tahu tanggal yang ditentukan oleh gereja Presbyterian. Jadi ia ingin melihat apakah latihan Xiaoyan sudah selesai. Oleh karena itu dia khawatir dan bergegas ke aula keluarga untuk melaporkan. Orang yang Anda cari ada di depan Anda. Ucap Xiaoli menggoda. Xiaoyan tiba-tiba memiliki ekspresi datar dengan adegan ini. Ki-er, hari ini untuk membahas pernikahanmu dengan Xiaoyan. Undangan dari semua pihak telah dikirim. Kalian berdua, apakah ada lagi yang harus ditambahkan? Ucap Xiaoli. Ini, kita akan mematuhi pengaturan kakek. Ucap Xiaoyan. Baiklah, masalah ini tidak akan dibahas. Keempat penatua akan mengikuti aturan lama. Ucap Xiaoli. Tenang, itu pasti pemandangan yang meriah. Ucap Xiao Wutian sangat senang mendengar bahwa masalahnya diserahkan kepadanya. Itu menunjukkan bahwa hambatan sebelumnya sepenuhnya dihilangkan. Xiaoyan, karena semua orang ada di sini, Xiaoqi juga ada di sini. Tolong beritahu kami apa rencanamu. Tanya Xiaoli sangat peduli dengan pertumbuhan Xiaoyan. Dia ingin tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan. Xiaoyan juga terkejut saat ditanya oleh pertanyaan mendadak ini. Sudah kurang dari setahun sejak dia datang ke Daudi. Dan begitu banyak hal telah terjadi. Bahkan situasi dasar di Dizhou sudah terlambat untuk dipahami. Apalagi situasi seluruh benua. Sekarang dia kembali memikirkan tujuan utamanya, yaitu menghidupkan Xiao Xuan. Jika tidak ada yang salah, aku ingin menemukan klan obat. Ucap Xiaoyan. Oh, kamu mengatakannya kepadaku ketika kamu pertama kali datang ke sini. Apa dia bernama Xiao Xuan kan? Ucap Xiaoli mengingatnya. Xiao Xuan? Ucap Xiaoqi tiba-tiba berbicara. Ki-er, apa kamu tahu Xiao Xuan ini? Ucap Xiaoli memandang Xiaoqi. Aku tahu, aku tumbuh bersama Xiao Xuan sejak usia muda. Tapi sayangnya dia gagal menyerang kaisar dan jatuh. Ucap Xiaoqi berkata dengan sedikit sedih. Xiaoyan, berdasarkan pengetahuanku, aku takut hanya para apoteker yang memiliki jalan. Tetapi aku mendengar bahwa para apoteker itu sangat misterius dan sangat sulit ditemukan.
Tapi itu juga bagus. Kamu akan keluar dan memiliki pengalaman lebih luas. Kapan kamu akan mulai berangkat? Ucap Xiaoli. Aku bahkan tidak tahu ke arah mana harus mencari. Ucap Xiaoyan. Pergilah ke Yuanzhou. Yuanzhou adalah kota terbesar di benua kaisar. Orang-orang kuat berkumpul di sana dan ada banyak informasi. Adalah baik bagi Anda untuk menemukan klan obat. Namun bahayanya juga besar. Kamu harus lebih hati-hati. Ucap Xiaoli. Kalau begitu kita akan berangkat setelah pernikahan. Kier tidak akan pergi dengan saya. Dia akan mengurus kakek di rumah. Cedera Anda membutuhkan seseorang untuk mengurus. Ucap Xiaoyan. Melihat semua orang telah mencapai diskusi yang dekat, Xiaoli memerintahkan semua orang untuk bubar. Beberapa hari kemudian hari pernikahan Xiaoyan dan Xiaoqi secara resmi datang. Lentera merah dari seluruh negara Xiao menggantung tinggi. Dan suasana yang meriah dan penuh sukacita merasuki wajah semua orang. Dini hari semua individu kuat di Dizhou datang ke Daoxi berturut-turut. Dan kerumunan penuh dengan orang. Xiaoyan mengenakan tudung merah kecil. Cabang bunga emas kecil di kedua sisi. Dan bunga sutra merah cerah di bahunya. Ia mengenakan jubah merah bersih dan rapi di tubuhnya. Tampak sangat lebih tampan. Ia berdiri di pintu keluarga untuk menerima pengunjung. Pada titik ini di hati Xiaoyan memikirkan dua wanita yang selalu di benaknya. Masih membayang dari waktu ke waktu senyum Sun-er dan Cailin terus melayang di pikirannya. Untuk Xiaoqi, Xiaoyan memang memiliki beberapa bantuan halus dan perasaan tidak jelas. Tetapi jika bukan karena Xiaoli dan Xiaolong yang menyerahkan hidup mereka untuk menyelamatkan diri, dengan karakter Xiaoyan mungkin dia tidak akan setuju. Dan film pun berakhir.